Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang kembali dengan Bapak Ibu. Kebetulan ada waktu sebelum saya melakukan konsultasi, adalah bagaimana cara kita bisa memahami diri kita sendiri. Ya, ini memang kaitannya dengan bagaimana kalau orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan kejiwaan lainnya itu seringkali lupa bahwa banyak kendala-kendala itu dikaitkan dengan faktor yang berasal dari diri dia sendiri. Contohnya misalnya orang yang perfeksionis gitu ya. Orang yang perfeksionis memang biasanya lebih dominan mengalami kecemasan jika dibandingkan dengan orang yang cuek gitu. Kenapa? Karena kalau orang perfeksionis itu tipikal kepribadiannya memang akan berupaya mencoba mencari sesuatu hal yang sifatnya itu berkaitan dengan keadaan dia yang harusnya tuh rapi, teratur, sesuai dengan maunya dia. Ya, itu yang biasanya terjadi pada orang perfeksionis. Nah, ketika itu terjadi, maka hal-hal yang tidak nyaman buat diri dia ataupun yang nggak sesuai dengan diri dia akan membuat perasaan dia tuh tidak enak gitu. Ada kesel, kalau misalnya dia bisa ngomong ya lumayan gitu ya. Tapi ya kadang-kadang kan nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau apa adanya aja deh gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Dan kesel menerima seperti itu sampai akhirnya tahan terus ya di pikiran ya, di orang-orang bilang kan di hatinya gitu ya, tapi sebenarnya di pikirannya itu ya disimpan tuh rasa kesel itu sampai akhirnya numpuk. Nah, apalagi orang itu tidak belajar tentang bagaimana membuat, kalau kita kalau kita umpamakan tuh amigdala itu tempat simpanan memori terkait dengan kecemasan itu seperti tangki gitu ya. Nah, saking banyaknya yang masuk tuh yang cemas-cemas itu, tangkinya lama-lama penuh gitu. Nah, cara kita tuh sebenarnya bisa mengurangi masuknya si air ataupun benda-benda yang nggak benar itulah ke dalam tangki itu yang negatif-negatif, atau memperluas atau memperluas ya atau memperbesar tangkinya tersebut. Jadi harapannya adalah mudah-mudahan orang ini walaupun tipikalnya perfeksionis, kayak misalnya sangat luar biasa, misalnya dia ingin mencapai suatu impiannya, tapi dia cukup stabil gitu ya, nggak terlalu yang akhirnya bisa membuat orang itu malah bikin susah sendiri dirinya atau jadi cemas. Nah, kita kan banyak juga ya ketemu orang-orang yang perfeksionis di sekitar kita, tapi nggak jadi dokter, nggak jadi pasien dokter jiwa gitu istilahnya. Mengapa? Mungkin karena dia punya cara untuk mengatasinya, dan saya berharap juga orang-orang mengatakan kepada dirinya bahwa oke, saya ini perfeksionis, saya ini gampang cemasan orangnya, tapi saya berharap bisa mengatasi kecemasan saya sendiri gitu. Inilah yang paling sering kita temukan ya di dalam praktek ketika orang bertanya, apakah saya bisa sembuh dari gangguan kejiwaan, kecemasan misalnya contohnya, atau depresi gitu ya. Sebenarnya kembali ke faktor yang tadi ya, apakah memang faktor kepribadian ini menjadi salah satu utama gitu. Yang kedua adalah faktor lingkungan gitu ya. Apakah lingkungan ini cukup membantu, cukup suportif gitu ya. Memang kita nggak bisa memilih sih ya, tinggal di mana atau ketemu sama siapa. Kadang-kadang bisa dipilih kalau ketemu sama siapa. Tapi lahir dengan orang tua atau kondisi itu kita nggak bisa milih gitu ya. Jadi diharapkan setelah kita matang secara pribadi, kita mampu nih untuk membantu diri kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Dan ini penting sekali diingat terus ya oleh teman-teman di dalam perkembangannya menjadi orang yang lebih baik gitu. Karena ketika kita menyesuaikan diri kita menjadi orang yang lebih stabil, maka sebenarnya upaya itu pasti membuat kita jauh lebih tenang ya. Karena seringkali yang menjadi problemnya itu bukan cuma lingkungannya sih, tapi memang diri kita sendiri gitu. Seperti misalnya kalau saya bicara tentang olahraga, maka si teman-teman ini kan mau nggak mau harus melakukan olahraganya ya. Nggak mungkin kan minta tolong orang untuk push up buat kita gitu, nggak mungkin gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman sendiri yang akan melakukan itu gitu.
Jadi kalau kita perhatiin satu sama lainnya, kadang-kadang hal-hal yang kita tahu kita mau lakukan, tapi kita tidak mau lakukan karena kondisinya ada banyak hal lah terkait dengan itu, ya akhirnya akan membuat kita sulit sendiri ke depannya. Nah, jadi saya berharap nih, ketika kita mulai memahami diri kita, ya, kemampuan kita aware sama diri kita dan bagaimana kita bisa balance antara sisi kita dengan sisi yang lainnya, itu akan membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik, mengenali diri kita, tahu maunya apa kita ini. Dan kalau misalnya kita tahu bahwa dengan lebih rileks, dengan lebih menerima keadaan apa adanya, itu membantu kita jauh lebih baik, itu bisa membuat kita akan jauh lebih menjadi orang yang sabar dan juga bisa lebih ikhlas tentunya. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekedar mengingatkan saja buat teman-teman semua dan juga buat diri saya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.